kembali lagi di podcast MB Pride. Oke, jadi kita hari ini kedatangan tamu yang kayak mau bahas-bahas gimana gitu ya tentang eksistensialisme dalam pendidikan anak usia dini. Kita kedatangan tamu siapa nih? Tuh, coba tebak guys, dia tamunya yang mana? Mari saksikan. Halo guys, jadi kita akan mengundang bintang tamu kita kali ini dari Universitas Negeri Makassar, dari pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Jadi kita akan menyambut mereka, jadi silakan masuk teman-teman. Oke guys, jadi hari ini kita tamunya udah ada nih. Kayak kalian dari mana nih? Hai, kita dari Uneng. Tepuk tangan dulu dong. Jadi hari ini kabar kalian gimana nih? Ini sampai mau jawab ini. Ya aku lah, Kamar aku baik banget. Oh iya. Tapi lumayan panas gitu ya. Aku juga lagi baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi gak baik soalnya gak ada duit. Oh my god. Belakangan ini ada nggak yang mengganggu pikiran kalian kayak itu? Kalau aku, Ya banyak banget, sumpah ya. ya tugas ya. Setuju banget. Gue sih santai aja. Ambis ya. Kalau kamu Jujur hari ini sama kayak jawaban Ina, kita tuh lagi overthinking banget soal tugas deadline. Iya. Pina tolong tanya dong Kalau pikiran aku saat ini tuh tugasnya numpuk, ditambah lagi harus observasi tuh. Iya, betul. Iya, ini lebih observasi ya. kepala aku pusing banget. Iya bener. Jadi kabarnya baik-baik ya? Iya, Baik. Jadi kabarnya udah baik semua nih. Oke. Kita kayaknya gak usah lama-lama deh, langsung aja masuk ke pertanyaan inti aja ya biar nggak lama. Menurut kamu gambaran Gen Z hari ini tuh dalam fase apa sih sebenarnya? Bebas aja dari kalian pengen jawab. Iya, mau jawab apa bebas. Jadi menurut aku sesuai aliran yang kelompok kami ini ya, Benar. aliran eksistensialisme ya, yang dimana aliran ini tuh kayak pilihan ya sesuai diri kita aja sendiri. Tapi menurutku untuk kita yang sebagai jurusan PG PAUD tuh rintangannya itu ada di anak-anak yang dimana itu kita harus memahami mereka gimana sih mau mereka gitu. Oh iya benar ya. Maunya banyak bener Ya gitu benar. kan. Jadi gue lanjutin aja ke Vina. Boleh. Nah, Kalian tadi pengen kan jawab bebas. teman saya bilang kalau kita tuh mengalihkan lagi kepada anak usianya dini. Nah, itu bagaimana caranya memahami. Nah, kita sebagai pendidik itu harus membimbing sebaik-baiknya dan kita juga harus memahami dulu apa yang dibutuhkan anak ini. Iya, Kita bisa memberikan yang terbaik. Benar. Ijab teman saya. Ya betul yang dikatakan Vina dengan tadi, kita perlu memahami anak-anak, memahami apa keunikannya, dan kita itu sebagai guru sebagai fasilitator saja. Iya, betul. Anak-anak itu misalnya tuh berbeda-beda. Ada yang tantrum, ada yang pendiam, ada yang ceria-ceria gitu kan, ada yang sampai kayak jangan gitu gimana? Vina, jawab sih Nak, pengalaman kamu pas di observasi dulu ada yang ditendang gitu kan? Iya. Apa anak kecil kita yang suka nendang gak jelas gitu kan, yang kayak adanya tantrum. Iya benar. Bamba lah. Dalam bahasa Sunda ada yang harus sabar menghadapi anak-anak. Iya, lebih banyak bersabar ya apalagi anak usia dini itu. Podcaster kok tahu ya? Banyak anak usia dini kan. Oh iya. Dia juga dulu sempat jadi anak usia dini. Oh iya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua aja gimana nih? Apa yang paling sering bikin Gen Z overthinking menurut pengamatan kamu? Yang bikin overthinking kira-kira Kita bisa jawab ini secara bersamaan dalam hal pengamatan yang saya bisa observasi. Apa tuh? Jadi kita bakal jawab apa sih yang yakin kita hectic dan overthinking? Tugas. Tugas ternyata guys ya. Emang tugas sama berat banget ya. Sampai ada yang betul banget. Jiwa. Betul. Dan sekarang
sudah menuju semester 2. Kita sudah banyak, sudah ya. tidak jadi maba. Kalau kalian ini tim yang ngerjain awal apa deadline buku? Dan terus ini kita kerja tugas deadline tuh tapi tetap selesai kok. Ya, karena di situ itu Tetap tepat waktu walaupun sembunyi-sembunyi. Iya. Lanjut pertanyaannya. Jadi mari kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik, menurut kalian apa yang paling dicari itu di dalam Gen Z sebenarnya? Purpose kah, jati diri kah, atau pengakuan? Iya, terus kalian sendiri pernah gak sih nanya-nanya tuh dari kalian? Sebenarnya nih, gue sih siapa sih sebenarnya? Dalam diri kalian? Boleh langsung dijawab aja. Kalau aku pribadi ya, mungkin jadi diri sih karena kan saya jalan ini PAUD untuk menjadi guru nantinya. Jadi saya akan terus mencari jati diri bagaimana saya nantinya menjadi guru yang saya jadi teman sama anak-anak, saya mengerjakan anak, bisa membuat anak mendapat keunikannya masing-masing. Iya, betul. Menurut yang lain? Ada yang nambahin nggak? Mungkin mau jawab. Oh, Vina. jadi kalau menurut aku itu hampir sama sih jawaban dengan Dila, karena menurut saya pribadi itu saya lebih suka ke jati diri, karena saya ingin memahami diri saya sendiri itu bagaimana saya berinteraksi dengan, apalagi kan nanti kalau saya jadi pendidikan insyaallah. Saya kan lebih memahami diri saya terlebih dahulu, lalu terus saya memahami anak-anak, karena kalau tidak memahami diri saya terlebih dahulu itu bagaimana saya mengendalikan diri saya untuk menghadapi anak-anak. Oke, keren juga jawabannya guys, keren juga. Iya dong. Oke, ada yang mau nambahin atau gimana gitu, atau mau next aja? Oke, jadi hari ini tuh kayak tekanannya apa sih yang paling berat bagi generasi Gen Z? Atau dalam kayak hal sosial media, lingkungan, atau kalian pernah nggak sih ngerasain untuk dituntut buat sukses di masa depan atau dikejar-kejar buat harapan? Apakah di dunia yang serba cepat dan digital ini bikin krisis identitas semakin kuat? Kalau menyangkut identitas itu ada sabotnya, karena kan sekarang tuh anak-anak gimana ya? Anak-anak tuh udah bisa main gadget. Kita nggak bisa spek anak-anak masih di under 6 tahun udah bisa kirim WA, udah bisa download aplikasi game, main Roblox. Jadi kita nggak bisa berekspektasi kita itu tidak mengalami krisis identitas di dunia yang sekarang zaman teknologi itu udah maju. Oh iya. Bagaimana pendapatnya? Apakah setuju dengan pendapatnya? Banget. Saya mau menambahkan yang tadi pernyataannya yang dikejar-kejar buat sentuhan sukses. Itu harapan. Itu betul banget sih, karena dimana kan kita orang tua sudah tua, jadi apalagi saya pribadi anak terakhir. Sangat menjadi harapan betul. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau ada yang ingin menambahkan lagi? Ada pertanyaan terakhir kan? Oke guys, pertanyaan selanjutnya. Harapan kalian buat Gen Z itu ke depannya terkait pengen cari arti hidup itu, menurut kalian apa sih langkah kecil yang bisa kalian lakukan anak muda hari ini tuh bisa biar gak terlalu tenggelam dalam krisis identitas mereka, tantangan gitu. Ya, mereka nggak kehilangan tentang diri mereka sendiri. Iya, benar-benar. Kalau Masing-masing ya, soalnya ini sih buat kalian personal. Dilanya sih. kalau saya pribadi ya, mungkin lebih meningkatkan bakatnya mereka supaya mereka bisa mendapatkan itu meningkatkan terus itu, karena saya pribadi saja belum tahu jati diriku kemana dan akan arah kemana. Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Memang sekarang ini pastinya lagi nyari jati diri. Iya, betul. Iya. Itu banget. Ternyata arti dari eksistensialisme ini sangat mengharukan dan sangat bebas gitu ekspresi di dalamnya. Mengenal apa Ini personal jawabannya guys. Gimana ya? Rajin-rajin belajar deh. Iya. Bener. Bener. Jangan
jangan produktif fokus ya, guys. kepada sekarang kan banyak aib gitu dari ya buku-buku aja baca Iya. terus. Iya. Menurut Supaya- kalian yang cinta-cintaan gini guys, yang Gen Z. Oh, tapi kan anak usia gini belum bisa guys, jangan cinta-cintaan dulu guys. Iya. Iya. Oke, menurut kalian next nih. Ya, ini tadi menurutnya mana ceritanya? Harapan Gen Z. Kedepannya tuh semoga apa yang saat ini aku kan sekarang aku jurusan PG PAUD. Pokoknya kedepannya amin semoga bisa Amin. ngerja sesuai jurusan Amin. Semoga saya juga Amin. biar gak kerasa sia-sia gitu kita Iya. jurusan apa, Doa terbaik jurusan untuk apa. Nadine dan teman-teman semuanya. Semua buat podcaster juga. Amin. 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 Kalau aku harapan aku ke depannya itu aku lebih bisa mengembangkan potensi diriku untuk lebih maju ke depannya Iya. dan bisa menjadi guru yang sangat hebat untuk anak muridnya. Selain tentang kalian diri juga, penonton juga perlu kasih juga dikasih harapan. Iya. Harapan kalian gimana nih? Buat anak Gen Z penonton ini nih. Harapan aku untuk kalian semua itu buat penonton dan gimana ya? Jangan cita-cita aneh. Ya, betul. Ya, Oke. Buat saya, Alhamdulillah. untuk anak-anak usia dini, silahkan kalian rajin belajar, mengembangkan diri, mumpung masih fresh-freshnya untuk mencari pengalaman. Jadi silahkan supaya nantinya bisa Sukses. Emang lagi masih pure fase bertambah gitu kan? Terus untuk harapan aku semoga seiring kalian bertambah kalian bisa mendapatkan teman-teman baik seperti Kalau aku pesan untuk para penonton itu pokoknya jangan terlalu main HP. Ya, Karena tidak boleh main HP terlalu berlebihan ya saya pegang HP guys. saya minus. oh iya nih. jangan mencoba hal-hal aneh-aneh. Sampai kacamata gitu kan? Makin mundur ke belakang. Terus guys, Buat terusnya juga nih buat kalian nih. Kalian mulai Ya, dulu pesan nih. juga bagaimana untuk besar Harapan buat penonton. Harapan saya kalian lebih mencari jati diri kalian sendiri. Iya. Kan anak usia dini tuh tidak tahu bagaimana cara mencari jati diri. Jadi kalian belajarlah lebih sedikit. Dan Cari pengalaman. Iya, benar-benar. Iya. Pengalaman juga penting banget sih sebenarnya. Menurut aku sih harapan buat kalian semua yang nonton itu lebih belajar. Buat anak usia dini kan lagi pembentukan karakter gitu, lagi pembentukan moral, agama. Dan sekarang itu kita krisis banget untuk karakter anak seperti ini. Bener-bener karakter itu udah kayak minim banget. Tapi nggak semua sih guys. Tapi buat kalian itu penting banget. Jadi kalian harus Penting terus dalam belajar terus guys. Dan tetap semangat. Jadi kayaknya podcast kita sampai sini ya. Terus mengharukan juga gitu. Pokoknya kesan dalam podcast ini terlalu banyak hal-hal terharu, emosional bercampur, betul. dan membuat kita menjadi mellow ya guys. Benar. Sekian hari, podcast hari ini kita ini udah selesai guys. Terus sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hai semuanya, dadah. Jadi terima kasih kepada podcast kami yang Terus kita ini punya salam buat penonton. Salam dari mana itu? salam dari Afrika.